Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmadu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. أيها الحاضرون sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menunaikan segala yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, seraya berusaha meningkatkan amaliyah-amaliyah sunnah. Kita tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita berusaha juga untuk meninggalkan segala yang makruh dan syubhat. Dengan cara semacam inilah ketakwaan kita akan meningkat setahap demi setahap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pada tahun 1945 yang lalu, tanggal 19 Oktober, Inggris mendarat di Surabaya dalam rangka melucuti tentara Jepang, yang kemudian disusul 20 Oktober terjadi tragedi pertempuran di Jembatan Merah, di mana kaum santri berhasil membunuh Jenderal Malabi di dalam pertempuran itu. Tanggal 21-22, para ulama bermusyawarah di Bubutan, Surabaya, setelah Presiden Soekarno atas saran Jenderal Sudirman untuk minta bantuan kepada Romo Yai Hasyim Asy'ari karena akan diancam untuk dihabisi Indonesia. Pada saat itu seluruh ulama berkumpul di Surabaya, dan kemudian Kiai Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober menyatakan jihad fisabilillah untuk melawan tentara Inggris dan Belanda yang akan menduduki kembali Indonesia. Inilah yang kemudian dijadikan momen resolusi jihad yang memompa semangat dari seluruh rakyat Indonesia yang berpusat di Surabaya, bahwa kemudian tanggal 10 November dikenal dengan pertempuran Surabaya, tetapi hakikatnya pertempuran ini adalah pertempuran bangsa Indonesia karena melibatkan dari berbagai elemen dari bangsa Indonesia. Hadirin, momen ini menunjukkan bahwa santri di dalam percaturan Islam Indonesia memegang peranan yang sangat signifikan. Dan dalam konteks kemerdekaan hari ini, maka santri tetap memberikan warna yang sangat menentukan di dalam mengawal faham keagamaan yang mainstream, faham keagamaan yang benar-benar bisa dirunut ittisalus sanahnya, ketersambungan sanad pemikirannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kaum santri adalah mereka yang senantiasa menyandarkan pemahaman keislamannya dengan pemahaman yang bersambung hingga pada periode-periode klasik dan periode-periode klasik ulama-ulama salaf yang bersambung kepada tabi'in bersambung kepada tabi'in, kepada sahabat dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemampuan memastikan pemahaman sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafuna as-salih adalah persoalan yang tidak mudah, karena bias-bias yang terjadi di dalam aliran-aliran keagamaan di Islam
banyak sekali terjadi karena kesalahpahaman di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam memahami hadis yang tidak utuh. Rasulullah memberikan wanti-wanti terhadap persoalan ini. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menjelaskan, an Syaqiq qala kuntu ma'a Abdillah wa Abi Musa faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna baina yaday sa'ah la ayyamun yanzilu fiha al-jahlu wa yarfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-haraju wal haraju al-qatlu. Syaqiq mengatakan bahwa aku bersama Abdullah dan Abu Musa al-Asy'ari saat keduanya berkata bahwa Rasulullah telah bersabda bahwa ketika hari kiamat telah berada di hadapan mata, sudah dekat waktunya, maka akan ada hari-hari yang dimana hari-hari itu diisi oleh kebodohan. Kemudian apa yang dimaksud al-jahlu di sini? Yang dimaksud al-jahlu adalah tidak mampu memahami hakikat Islam yang sebenarnya. Jika kita melihat, maka fenomena kehidupan ini mestinya ilmu akan semakin mudah untuk diakses, mudah untuk dipelajari. Tetapi kenapa Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman akan banyak kebodohan? Karena sesungguhnya pemahaman terhadap Islam yang mendalam tidak cukup hanya dengan memahami bahasa Arab semata, tetapi harus memahami banyak perangkat ilmu yang harus dikuasai benar-benar. Dan semakin hari orang-orang yang memang mendalami ilmu-ilmu alat dengan sangat mendalam, semakin sedikit orangnya. Kemudian wa yarfa'u fihal ilmu. Rasul mengatakan bahwa mendekati kiamat itu ilmu akan diangkat. Wa yaktharu fihal haraj, sehingga akan banyak haraj. Rasul menjelaskan wal haraju al-qatlu. Yang dimaksud dengan haraj itu adalah pembunuhan. Jika di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang ke-6538 dijelaskan demikian, itu juga dikuatkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga di hadis yang nomor 4830, di mana Rasulullah juga menjelaskan min asratis sa'ah ayyakilal ilmu wa yadhharul jahl. Di antara tanda kiamat itu adalah sedikit ilmu dan akan nampak kebodohan. Wa yadhharuz zina, dan zina akan nampak. Wa yuktharun nisa, dan akan banyak perempuan. Wa yaqillar rijal, dan akan sedikit laki-laki. Hatta yakunu li khamsina imra'atan al-qayyimu al-wahid. Sehingga dari 50 perempuan yang akan mengurusnya, mengolahnya, menanggung jawabinya bisa satu orang laki-laki. Di dua hadis ini jelas Rasulullah mengatakan bahwa di antara tanda kiamat itu adalah ilmu akan dicabut oleh Allah. Kalau kita melihat fenomena kehidupan ini, maka semestinya ilmu itu akan semakin banyak karena semakin banyak sarjana, semakin banyak orang yang bergelar master doktor, bahkan semakin banyak profesor dalam bidang kajian Islam sekalipun. Tapi kenapa Rasulullah menyebut bahwa ilmu akan diangkat? Karena ilmu di dalam agama kita bukan sekedar kajian tekstual. Ilmu di dalam agama kita adalah ada ilmu yang ada di dalam batin. Apa yang disebut dengan ilmu nafi', ilmu yang manfaat adalah ilmu yang ada di dalam batin. Sehingga Rasulullah mengingatkan man amila bima alima wa awrathahu Allahul ilma ma lam ya'lam. Kalau orang itu mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu yang dia tanpa pelajari. Ilmu yang semacam inilah yang akan hilang dari dada umat Islam. Orang-orang yang benar-benar tekun di dalam ibadahnya akan semakin hilang. Orang yang banyak berdebat tentang sholat malam banyak, tetapi orang yang istiqomah sholat malam akan semakin tidak ada. Orang yang pandai mencari dalil tentang kesabaran banyak, tapi orang yang punya dan merasakan kesabaran di dalam batinnya akan semakin tidak ada. Orang yang mengerti tentang kajian Islam secara teori akan banyak, tapi orang yang memiliki hakikat Islam di batinnya akan semakin hilang. Inilah sesungguhnya yang senantiasa dipelihara di dunia pesantren, sehingga santri-santri hidup di dalam kebijaksanaan yang ditempa dengan kedalaman spiritual. Sehingga mereka merasakan apa yang sebenarnya dirasakan di dalam keberagamaan secara ruhani itu.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yamani. Hadis ini sangat panjang di mana beliau bertanya kepada Rasulullah, apakah setelah kegelapan dan kemudian datang kebaikan di mana Rasulullah ada di dalamnya, akan ada kegelapan lagi pada umat Islam? Rasul menjawab, ya. Nanti akan ada kegelapan yang datang setelah kebaikan Rasulullah. Rasul menyebut nanti akan ada dukhon atau dakhonun. Dakhonun yang dimaksud adalah asap. Rasul menyebut akan ada masa di mana ada asap. Rasul menyebut qaumun yahduna bi ghairi hadyin ta'rifu minhum wa tunkiru. Nanti akan ada sekelompok kaum yang kamu kenal dan kamu akan mengingkari mereka. Jika dilihat dalam peta sejarah, ini adalah fase di mana Khawarij muncul dan mengingkari komunitas sahabat, mayoritas sahabat, dan dia kemudian mulai menafsirkan ajaran agama ini dengan tafsirnya sendiri dan menganggap Sayyidina Ali, Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin As, dan Muawiyah sebagai kafir dan dihalalkan darahnya karena menafsirkan ayat Al-Quran tidak seperti pemahaman mainstream. Mereka menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun hanya dari teksnya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti dia telah kafir. Pemahaman ini tampak benar jika dilihat dari sekedar makna bahasa Arabnya, tetapi menjadi salah total apabila orang itu mendalami apa sebenarnya yang dimaksud kata kafir di sini. Abdullah Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata kafir di sini adalah kufrun duna kufrin. Ini adalah kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Maka artinya kalau ada orang atau negara yang namanya Islam tetapi dia belum menggunakan syariat Islam, tidak bisa dihukumi sebagai negara kafir. Maka paling tinggi dia hanya bisa dihukumi sebagai fasik. Maka ketika orang menghukumi kafir, maka dia telah salah faham terhadap pemahamannya dan itu menyimpang dari pemahaman mainstream. Dan inilah yang kemudian diambil oleh pemahaman kelompok Islam garis keras, kelompok Islam takfiri, kelompok Islam yang senantiasa mengafirkan sesama muslim dan bahkan bisa menyerang sesama muslim. Begitu juga Hudzaifah kemudian bertanya lagi, apakah setelah itu akan ada kebaikan yang berbungkus keburukan lagi? Rasul menjelaskan bahwa nanti akan ada al-khairu minasyarr, ada kebaikan dari keburukan. Qala Rasulullah menjawab, na'am ya. Du'atun ala abwabi jahannam. Nanti akan ada dakwah yang menyeru kepada pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang menerima ajakan itu, maka dia telah terjerumus kepada neraka. Qultu ya Rasulullah, maka kemudian aku bertanya, Hudzaifah bin Al-Yamani kepada Rasulullah, sifhum lana, gambarkan orang yang bakal berdakwah tetapi mengajak ke pintu neraka itu, wahai Rasul. Maka Rasul menjawab, qala hum man hum min jildina. Kata Rasulullah, mereka itu dari kulit kita. Mereka adalah dari Islam tetapi Islam yang dangkal, yang hanya mengerti kulitnya Islam, yang tidak bisa memahami Islam secara holistik dan tidak pernah mendalam pemahamannya terhadap Islam. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, hum min jildina. Mereka itu dari kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka akan bicara dengan bahasa kita. Mungkin dalam ngomongnya banyak menggunakan bahasa Arab, tetapi pemahamannya sangat dangkal. Kemudian Hudzaifah bertanya, qultu fama ta'muruni in adrakani dzalika. Apa yang engkau perintahkan Rasul jika aku menemui zaman itu? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, talzamu jama'atal muslimin. Senantiasalah kamu mengikuti kelompok mayoritas dari umat Islam. Wa imamahum, dan imam mereka. Qultu, kemudian Hudzaifah bertanya lagi, fa illam yakun lahum jama'atun, apabila tidak ada kelompok mayoritas Islam itu, wala imam, dan tidak ada lagi kiainya, tidak ada lagi pemimpinnya. Qala, maka Rasulullah menyatakan, fa'tazil tilkal firaq kullaha, maka tinggalkanlah seluruh kelompok Islam. Walau anta 'adda
bi asli syajarati hatta yudrikal maut wa anta ala dzalik. Maka tinggalkan semua kelompok yang ada. Lebih baik kamu gigit akar pohon dengan kuat sampai kamu meninggal dunia. Sebagai gambaran, Rasul menghendaki tetaplah kepada ajarannya Rasulullah. Jangan mengikuti kelompok yang tidak lurus dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Meskipun harus sendiri dan berpisah dari kelompok yang tidak lurus dengan Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa kita mengenal dalam era 4.0 ini, dikenal dengan masa era disruption, di mana sekarang dikenal dengan era big data, Internet of Things, artificial intelligence. Tetapi banyaknya data tidak menjamin orang itu mendapatkan kebenaran apabila dia tidak bisa menyeleksi data. Karena itu Aun menegaskan bahwa pentingnya literasi baru. Pentingnya literasi baru bagi orang-orang modern yang tidak sekedar dia mampu membaca, menulis, dan berhitung, tetapi harus ada literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Dalam konteks lebih lanjut, ada literasi yang harus difahami, yakni literasi agama. Literasi keagamaan inilah yang harus dikawal terutama oleh para santri yang senantiasa memastikan pemahaman mayoritas itu, pemahaman mainstream sebagai pemahaman yang harus diikuti oleh mayoritas umat Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada tahun 2019 ketika umat Islam, pemimpin umat Islam dunia yang terdiri dari 200 lebih berkumpul di Chechnya, mereka telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan aliran Islam mainstream itu adalah aliran yang disebut dalam hal hukum berkiblat kepada salah satu dari 4 madhab. Adapun dalam bidang teologi berkiblat pada pemikiran Asy'ariyah Maturidiyah. Sedangkan dalam kajian moral akhlak berkiblat kepada Imam Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Maka inilah yang senantiasa dipelihara para intelektual muslim, para santri, untuk bisa membawa agama ini dengan jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk senantiasa mendapatkan jalan yang lurus tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa di antara akhir zaman ini Rasul sudah memberitahukan akan hilangnya ilmu, akan berkurangnya orang-orang yang benar-benar mutabakhir, melaut kedalaman ilmunya, dan akan semakin banyak orang-orang yang tidak mendalam ilmunya, hanya menguasai satu wilayah kajian saja, bahkan hanya membaca satu kitab hadis saja, sehingga kemudian dia mengatakan tidak ada itu dari Rasulullah. Padahal pada hadis-hadis lain yang sangat banyak. Karena itu kita harus berhati-hati. Dan dalam akhir zaman ini Rasul juga mengingatkan bahwa akan terjadi al-haraj, pertempuran-pertempuran. Maka kita akan menyaksikan banyak sekali haraj, terutama di daerah Timur Tengah. Jika kita menyaksikan hari ini ada pertempuran di Palestina, Rasul pun juga sudah memberikan tanda-tandanya bahwa Palestina akan menang, tapi akan didahului dengan junudum mujannadah, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud. Akan ada 3 kekuatan besar. Palestina akan punya tentara yang sangat kuat. Di Yaman juga akan ada tentara yang sangat kuat. Dan di Irak akan ada tentara yang sangat kuat. Dan nanti orang-orang yang terbaik dari Irak akan pindah ke Palestina. Dan orang-orang Palestina yang tidak baik akan pindah ke Irak. Pada saat itulah akan terjadi pertempuran besar yang melibatkan seluruh dunia, di mana basisnya akan ada di Timur Tengah, yakni Palestina. Tetapi ketika Palestina menang atas Israel, kata Rasulullah, maka segera setelah itu Madinah akan hancur. Dan apabila Madinah hancur, maka akan diikuti Istanbul, Konstantinopel, atau Turki akan hancur juga. Dan apabila Turki sudah hancur, maka Dajjal akan keluar, kata Rasulullah. Apabila Dajjal keluar, Dajjal akan hidup 40 hari. Dan nanti Nabi Isa akan keluar. Ketika Dajjal masuk ke Madinah, dia tidak akan mampu, maka dia diusir oleh malaikat dan dia akan lari ke Damaskus, Damsyik, Syria. Dan di sanalah nanti Nabi Isa akan turun untuk menghabisi Dajjal di Babul Lut, di pintu Lut, dan Dajjal akan mati dan Nabi Isa nanti akan memimpin kehidupan ini selama 40 tahun.
dalam kisah yang sangat panjang di berbagai hadis, yang ini juga diuraikan oleh Mbak Yai Hashim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita bisa selamat di dalam kehidupan ini dengan terus mengikuti paham keagamaan yang mainstream sehingga kita lurus dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal khashi'ina bi nuril anwar wa zayyana sudurahum bi sirril asrar wa altafa ahlaqahum bi ahlakil abrar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan al-Mustafa al-Mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-adhhar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antaha wa amma nahallahu anhu wa hadar. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمهم معنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المؤمنين عامة يا رب العالمين اللهم انصرنا إخواننا الذين في فلسطين اللهم انصرنا إخواننا الذين في فلسطين اللهم انصرنا وإخواننا الذين في فلسطين واهلك الكفرة والمبتدئة أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر أقيم الصلاة